Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la tabdab faraddada miraran qala la tabdab rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta wasiat. Sini berikanlah wasiat kepadaku. Qala, Nabi menjawab, la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran, orang itu meminta berulang-ulang. Jawaban Nabi tetap sama, qala la taghdab, janganlah engkau marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di Minangkabau ada istilah untuk orang nan disebut sampi kalang. Orang nan sampi kalang itu biasanya orang nan pamberan, orang nan parabo. Kadang dak patui nyoberang tuh, dak patui nyomarabo tapi nyoberang yo. Hanya marabo ya. Kadang orang mencari apalah nah nan di berangan di beliau ko. Dan beliau rabon ko kadang masalah-masalah ndak patui di berangan, ndak patui beliau marabo, anu berang, hanya marabo. Ko nan disabui do orang nan bakalang sampi atau sampi kalang. Jadi kalau orang nan bakalang sampi berarti orang yang tidak menjalankan wasiat yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sahabat yang datang ke beliau meminta wasiat, berkali-kali pun sahabat itu meminta wasiat, jawaban Nabi, la taghdab, janganlah engkau marah. Boleh jadi mungkin orangku yuk parabu loh, mungkin pamberang loh. Maka wasiat Nabi kepada beliau itu ya jangan berang, jangan marah. Jadi kalau seandainya orang memiliki sifat bakalang sampi, maka di samping inyo tidak menjalankan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kedua kata ulama, dia akan murah masuk ke pintu-pintu setan. Kalau pintu setan kok kan pintu nanda elok, pintu-pintu jalanan sase yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jeleklah kalau orang lah marabu, kalau orang lah berang mencalek matu saya takut orang sirah, ya sirah matu ya. Dicalek kadang-kadang dan keluar itu tadanga lah ndak batul kalimat yang keluar dari muncuang tu kadanglah sakit atau orang ya, berapi-api menyinggung perasaan orang ya. Bahkan orang kalau lah parabu lah berang tu coba lah cari dan dakeknya kok bisa melayang saja tuh. Ajo tinju-tinjunya bisa melayang ke orang. Itulah dia ulah bakalang sampi. Orang jadi pamberang parabo masuklah inyo ke pintu-pintu setan. Banyak nanda elok nanta kerajuan. Banyak nan haram yang terlanggar. Dia ulah sampi kalang tadi. Nah orang kalau lah parabo pamberang, akhirnya kebaikan itu jauh dari orang tadi. Kok bisa jauh? Ya kalau orang sampi kalang itu kan pembawaannya membudui segitu. Agak payah senyum. Gue agak payah senyum. Jadi kalau umpamanya ad-daifu ya'ti birizkihi wa yartahilu bidunubil qaum. Tamu itu kan datang membawa rezeki, menghapus dosa tuan rumah yang menanti. Tapi kalau tuan rumah kok sampi kalang, menerima tamu saya membudui kan, berang ke berang saya pembawaan. Apa lo tamu karena mau singgah ke rumah kok iyo ke singgah, pada yang sekali singgah habis itu ada namunya singgah-singgah itu hanya cerita ke orang. Anda usah selalu singgah ke rumah tu batu orang rumah tu sampi kalang, berarti pamberang ya, pembudui ya. Jadi kalau orang yang sampi kalang, maka kebaikan itu akan jauh dari orang tadi. Jadi inilah
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, la taghdab, janganlah engkau marah. Mudah-mudahan awak tidak termasuk orang-orang yang sampai kalang. Makanya kalau awak marabu, kalau awak berang, ya, capek awak takana bahwa Nabi melarang awak untuk berang, ya, pemberang, kecuali berang yang memang dalam menegakkan agama Allah. Tapi kan berang-berang keseharian kok, nanda patut berang, nanda patut marabu, awak marabu. Jadi kalau umpamanya awak kemudian adu rasul berang, gitu, marabu, maka cepat-cepat sajalah kita ingat kepada wasiat yang disampaikan oleh Nabi tadi. Ya, la taghdab, ya, jangan berang, jangan marabu gitu. Jadi kalau dalam hadis-hadis Nabi awak baca kan, kalau orang merabu itu ya capek lah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Kalau perlu awak ambil wudhu. Ya bahkan kalau awak di posisi taga, kalau masih marabu berang tuh yo awak baik duduk. Kalau duduk tuh masih marabu yo gitu kan, berang yo ke orang, awak cuba berbaring. Ya, mudah-mudahan awak tidak masuk ke pintu-pintu setan dengan sebab awak berang tadi, dengan sebab awak marabu tadi. Jadi kalau orang-orang yang memiliki sampi kalang, ini memang parabu pemberang. Akhirnya murah masuk ke pintu-pintu setan, dan akhirnya kebaikan-kebaikan itu jauh dari orang nan bakalang sampi. Bahkan rumah salaweh apapun, kalau seandainya orang nan punya rumah itu sampi kalang, maka rumah itu akan taraso sampi. Bakok sampi, dun sana dak namo singgah ke rumah orang nan bakalang sampi. Ya kalau rumah laweh tapi dun sana dak namo tinggal, itu menunjukkan bahwa rumah sampi. Ya ada loh rumah orang kok kamar duonya, tapi orang seru singgah di rumahnya. Kok perlu lalu di atas sofa, biarlah lalu di atas sofa. Kok perlu lalu di muka TV, biarlah lalu di muka TV. Tapi mereka singgah tuh ya seru, nyaman gitu. Sehingga rumah yang dak laweh, yang kamar hanya dua tuh, ya taraso lapang di dun sana kalau singgah ke rumah itu. Itu namanya rumah laweh jo. Ya, kalau rumah selaweh apapun, dun sana dak namo singgah, itu menunjukkan bahwa secara fisik rumah itu memang laweh, tapi nan punya rumah, punya sifat sampi kalang. Sehingga rumah nan laweh itu taraso sampi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.